Tetapi ternyata sekarang ini untuk bekerja itu ternyata nggak segampang itu. Kalau dulu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, lulusan apa aja gitu bisa kerja ya, dapat gajinya lumayan. Kok sekarang udah cari kerja itu udah susah gitu ya. Terus saingannya banyak gitu ya. Nah kalau di situ kalau kita nggak specialize di bidang tertentu, nggak ahli di bidang tertentu, kita itu akan jadi kalah saingan gitu ya kan, cari kerjaan susah, mau bikin bisnis susah. Nah kita itu membahas tentang itu teman-teman semuanya ya. Halo teman-teman, lama nih nggak bikin video. Kali ini spesial, kita mau bikin video berdua ya. Jadi ini suami saya, namanya Aditya Pratama. Jadi seri kali ini kita mau couple talk ya. Yes, couple talk. Ini kenapa? Soalnya kita itu sebenarnya bisa dibilang Nyiwis family sih. Anakku kan Naisa Nyiwis julukannya. Nah itu nurun dari bapak ibunya. Ya, ibunya dari ibunya. Kita berdua sama-sama Nyiwis. Jadi kalau di rumah itu ada aja yang kita bahas gitu. Hal-hal yang ada di kehidupan sosial atau yang lagi tren atau viral atau apa pokoknya. Dan ada banyak juga pemikiran-pemikiran yang di masyarakat itu menurut kita tuh salah gitu. Nah, yang penting kita itu mikirnya out of the box gitu loh intinya. Itu kebanyakan kayak gitu, apa ya, bukan hanya di rumah tapi kita di jalan, di luar itu malah sering banget kita itu ngobrol ya ngalor ngidul gitu ya. Ngalor ngidul. Tapi memang ada topiknya gitu teman-temannya, ada topiknya gitu ya. Jadi dan kita itu malam hari ini mau bahas apa sih, Bun? Ini sih kan kebetulan kemarin ini habis lulusan kan, lulusan sekolah ya, lulusan sekolah terus mau kuliah gitu, atau baru selesai kuliah gitu. Nah kita mau bahas tentang salah jurusan nih. Oke, salah jurusan. Soalnya kita sebagai yang udah pernah sekolah, udah pernah kuliah, sama-sama salah jurusan. Yeah. Mungkin lebih tepatnya bukan salah jurusan ya, tapi apa yang kita kerjakan itu nggak sesuai dengan apa yang kita tempuh waktu kita sekolah atau kita kuliah gitu ya. Karena kan memang karena kita waktu dulu itu waktu sekolah, waktu kuliah itu kan kita masih belum tahu potensi, kan banyak sekali kita untuk teman-teman itu, kita terutama ya, belum tahu apa namanya potensi kita apa, bakat kita apa, minat kita apa gitu kan. Setelah itu pokoknya kuliah ya kuliah aja, pokoknya sekolah aja, gimana caranya supaya lulus gitu ya, lulus nilainya baik bisa bekerja gitu ya. Tetapi ternyata sekarang ini untuk bekerja itu ternyata nggak segampang itu. Kalau dulu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, lulusan apa aja gitu bisa kerja ya, dapat gajinya lumayan. Kok sekarang udah cari kerja itu udah susah gitu ya. Terus saingannya banyak gitu ya. Nah kalau di situ kalau kita nggak specialize di bidang tertentu, nggak ahli di bidang tertentu, kita itu akan jadi kalah saingan gitu ya kan, cari kerjaan susah, mau bikin bisnis susah. Nah kita itu membahas tentang itu teman-teman semuanya ya. Nah gimana advice-nya untuk anak? Jadi sejujurnya kalau ini lebih cerita pribadi ya, karena aku yakin di luar sana pasti banyak yang ngalamin hal yang sama. Kita kadang masuk jurusan itu cuman karena ikut-ikutan atau ikut temen. Kalau kasus saya dulu karena ngejar mantan pacar. Jadi alasannya tuh nggak banget gitu loh. Pengen masuk ke jurusan tertentu hanya karena mantan pacarku sekolah di situ. Kamu tuh jurusan apa tuh emangnya? Jurusan apa tuh sekolahmu? TKJ. Teknik informatika, teknik apa? Jaringan ya? Teknik informatika. TKJ. Saya juga teknik informatika. Tapi saya bukan karena ngejar pacar ya. bukan karena ngejar mantan pacar, tapi karena memang saya itu memang dulu itu sama-sama teknik informatika, for your information ya, FYI, dia itu adik kelas saya. Adik kelas saya SMK. Jadi kami itu dari sama-sama satu SMK Telkom Malang. Jadi memang waktu itu sekolah yang cukup SMK yang cukup bagus untuk di bidang IT, teknologi informatika, ya, teknologi informasi gitu. Kami masuk di IT semua, dua-duanya masuk di IT. Dia lebih spesialis di TKJ, teknik jaringan gitu ya. Terus kemudian kalau saya sih lebih umum di teknik informatika. Terus kemudian kamu kuliah nggak sih? Nggak ya? Kuliah. Nah itu alasan aku kuliah juga ngejar pacar gitu.
Jadi waktu SMK itu karena ngejar mantan pacar, terus kuliah karena dia kuliah aku ikut, akhirnya dia lulus aku enggak gitu. Pokoknya intinya bucin lah, bucin. Kalau saya kuliah ya kuliah aja, kuliah saya sistem informasi, jadi SMK-nya teknik informatika, kuliahnya sistem informasi, dia sama-sama sistem informasi juga. Mungkin dia salah satunya kuliah itu untuk ngawasi saya kali ya, supaya nggak kecantol sama kecantol sama cewek lain gitu ya. Terus bekerja pun awal-awal kita di teknik informatika ya, dia di software development, ngerjain jaringan, ngerjain server, programmer, terus kemudian masang instalasi server, instalasi server, terus kemudian setup server segala macam, dia jagonya. Bahkan ada satu pabrik di daerah Sidoarjo itu dia sendiri yang ngerjain, mulai jaringannya segala macam, jaringan internetnya, jaringan telepon VoIP ya, voice over internet gitu ya, voice over internet protokol. Dulu itu masih belum ada zamannya WA gini, masih belum ada, dulu masih PP kali ya, masih PP ya, belum ada ya. BlackBerry belum ada BlackBerry. Nah, dia tuh salah satu yang satu-satunya orang yang ngerjain jaringannya dalam satu pabrik sampai servernya juga. Kalau saya dulu itu di bidang project, jadi projectnya itu di bidang software. Bikin website, bikin aplikasi gitu ya. Tapi saya nggak code, saya lebih ke sistem analisnya. Tapi setelah sekian tahun, sekarang profesi kamu apa? Jualan apa? Jualan topi. Jualan craft. Nah, dia yang dulunya itu SMK informatika, kuliah nggak diselesaikan, ya kan? Latar belakangnya tekniknya udah sangat tinggi, sekarang jualan topi gitu ya. Sekarang jualan topi. Saya juga nggak jauh berbeda. Dulu SMK Teknik Informatika, kuliahnya Sistem Informasi, SSI sarjana sembarang iso ya. Sarjana Sistem Informasi gitu. Terus kemudian pengalaman di bidang project dan informatika banyak banget. Sekarang saya fokus sebagai trainer dan membantu orang untuk menurunkan berat badan secara online. Nah, kan nggak nyambung ya, nggak nyambung sama sekali gitu ya. Jauh. Nah, itu yang akan kita bahas teman-teman ya. Jadi nggak relevan apa yang kita kerjakan selama kita sekolah, sama kita kuliah gitu ya, sama apa yang kita kerjakan saat ini. Nggak relevannya kenapa? Karena ternyata waktu kita sekolah itu kita tuh nggak ketahuan ya bakat kita apa, minat kita apa. Sedangkan kalau kita itu entah ya kalau teman-teman semua ya, kalau kita itu kalau bekerja, yang saya itu bekerja nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan minat saya kerjanya jadi setengah-setengah. Bawaannya pengen marah. Kalau nggak gitu dimusuhin bos. Iya, dimusuhin. Ya, saya dimusuhin bos saya. saya kerja di 2 perusahaan telekomunikasi di Semarang, Jogja, sama di Surabaya. Dua-duanya itu nggak suka sama saya gitu ya, bosnya saya. Kalau aku nggak kan. Ya gitulah. Jadi kenapa akhirnya kita itu kok bisa kayak gini ya? Evaluasi lagi lah. Terus yang paling penting itu kalau misalkan ini kebetulan ini istri saya ini paling jago dalam hal talent mapping. Paling jago dia tuh. Ya bahkan yang menemukan passion saya itu adalah istri saya. Ya, istri saya ini Bu Vinda ini yang menemukan passion saya. Jadi kalau teman-teman itu masih belum ada orang yang bisa mencarikan atau untuk melakukan talent mapping atau mapping talentnya dia atau bidangnya dia apa, itu sebaiknya minta tolong orang ya kali ya. Minta tolong konsul ke orang gitu ya, untuk bagaimana caranya ini anak ini dia tuh passionnya apa sih gitu loh, terus kemudian itu keahliannya apa sih gitu loh. Jadi supaya nanti bisa lebih fokus. Nah, saya ini termasuk terlambat. Dulu awalnya saya itu setelah bekerja di bidang project gitu kan, beberapa kali itu mengalami kerugian gitu. Terus kemudian saya bekerja bersama istri saya. Kita jualan bahan kerajinan ya dulu ya. Bahan kerajinan tahun berapa itu? 2013 sampai saya itu tahun 2000. Pokoknya beberapa tahun lah saya ikut 2017 ya. Nah, itu saya bantuin istri saya jualan segala macam. Nah, tapi itu bukan passion saya. Akhirnya saya ngerjainnya setengah-setengah ya. Siang itu saya tinggal tidur gitu ya. Terus saya tinggal tidur, terus kemudian saya tinggal nge-gym, saya tinggal latihan boxing. Kan ternyata passion saya itu memang di olahraga. Nah, terus kemudian istri saya ini gini, coba deh pelajarin sih di bidang fitness, pelajarin di bidang boxing ya. Siapa tahu nanti kamu bisa belajar ngajarin orang gitu,
terus kemudian bisa jadi pendapatan. Nah, tahun 2017 itu ya, saya mulai 2017 mulai saya lebih ke memperdalam tentang fitness, memperdalam tentang nutrisi. Saya juga ambil, sampai sekarang saya ambil ada 3 sertifikasi di bidang fitness. Yang pertama itu Certified Nutritionist dari International Sports Science Association USA. Terus kemudian yang kedua Certified Bodybuilding Specialist, itu juga sama dari USA juga. Terus kemudian yang ketiga Certified Personal Trainer dari Rai Institute punyanya Mas Ade Rai. Dan dari 2017 sampai sekarang, karena ada ketertinggalan selama sekian tahun ya. Dan 2017 ya saya usia berapa tuh? Aku usia berapa tuh? 28-an kali ya. 2017. Ya apa sih kayak saya hitung-hitungan. Saya kira 2000 berapa? 2021, 17 berarti kurangi 4 tahun. 4 tahun. Berarti 30 ya. Iya betul, 30. Jadi saya tuh baru ketemu pasien saya itu di usia 30. Gitu loh. Baru ketemu pasien saya usia 30. Terus kemudian saya kejar. Karena dukungan dari istri saya, pengertian dari istri saya kejar itu. Saya belajar tentang boxing, saya belajar Muay Thai, saya juga ngelatih teman-teman yang ingin fokus ke penurunan berat badan gitu kan. Terus kemudian saya belajar nutrisi sampai sekarang. Akhirnya saya fokus secara online bikin program yang untuk penurunan berat badan, tapi saya kejar hanya 4 tahun teman-teman. Saya mendapatkan 3 sertifikasi itu selama 4 tahun. Bayangkan kalau ternyata saya itu sudah tahu pasien saya di usia misalkan 12 tahun gitu ya. Nah, bayangkan ya, saya tahun umur 30 sampai sekarang 34, alhamdulillah member saya udah lebih dari 1.500 orang di Indonesia. Itu ada yang dari luar negeri juga ada gitu kan. Itu saya kejar selama 4 tahun. Bayangkan kalau saya itu sudah menemukan pasien saya sejak usia 12 tahun, terus kemudian seperti apa nanti saya usia 20 tahun gitu ya. Ada 8 tahun untuk menempa gitu ya, belajar, terus kemudian ambil sertifikasi segala macam. Usia 20 tahun seperti apa? Usia 25 tahun seperti apa? Usia 30 tahun seperti apa? Gitu kan. Pasti akan jauh lebih dari yang seperti sekarang ini gitu kan. Itu gara-gara saya hanya mengejar 4 tahun, itu alhamdulillah sudah bisa menjadi pendapatan saya gitu. Untuk keluarga saya udah bisa gitu. Apalagi kalau saya itu bisa memulai segala sesuatu yang saya sukai itu tadi dari usia 12 tahun. Seperti apa usia saya 20 tahun? Seperti apa usia 30 tahun saya? Itu pasti akan sangat luar biasa. Dan saya tidak menyalahkan keadaan ya, karena ini ya sudah jalan kita gitu kan. Orang tua kita ya memang punya mindset atau cara berpikir yang berbeda seperti kita sekarang ini. Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan, nggak bisa menyalahkan mereka. Yang harus kita lakukan adalah what's next gitu ya. Kita harus ngapain gitu. Kita udah ketemu nih. Kita udah ketemu pasien, kita udah ketemu keahlian kita, kesukaan kita apa. Ya udah sekarang kita tempa bagaimana cara monetize-nya. Bagaimana caranya, ya ujung-ujungnya kan duit kan ya. Gimana caranya hobi kita jadi duit. Gitu kan, bukan gimana caranya hobi ngabisin duit gitu kan. Gimana caranya hobi menjadiin duit, itu adalah salah satu kata kunci untuk apa ya? Bisa kita itu mengembangkan bakat kita. Karena kalau kita udah dapat duit dari pasien kita, maka secara otomatis kan kita bisa berkembang. Misalkan kayak saya tuh ambil sertifikasi nutrisi, kan itu juga bayar belasan juta gitu ya. Terus kemudian sertifikasi bodybuilding itu juga bayar belasan juta. Sertifikasi personal trainer itu juga bayar sekian juta gitu. Kalau saya nggak menghasilkan uang dari situ, terus buat apa gitu kan. Makanya terus selain itu saya juga harus mendapatkan uang di situ. Terus kemudian make impact ke orang banyak. Apa yang bisa saya sumbangkan atau bisa saya lakukan ke orang banyak gitu ya. Bikin emak-emak kurus. Nah, bikin emak kurus. Aku juga ikut kurus loh. Dan ternyata target market saya itu 90% lebih itu emak-emak. Ini kan masih udah emak-emak juga kan. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau itu dari sisi saya adalah saya cenderung terlambat ya. Saya baru menemukan passion itu di usia 30 dan kemudian saya nggak berdiam diri ya. Saya mulai menginvestasikan waktu saya, uang saya untuk mengembangkan knowledge saya, pengetahuan saya ambil sertifikasi, saya beli buku, saya belajar, saya ikut workshop segala macam. Kita itu bahkan untuk workshop itu setahun sekali 2 kali ya. Kita dengan budget yang ya 25 jutaan. 25 jutaan workshop. Jadi salah satu hal yang selalu kita lakukan secara rutin itu setiap tahun kita minimal kita ikut satu ya. Minimal satu workshop, entah itu untuk digital marketing, entah itu tentang satu kali itu sekitar segitu sih, budgetnya kan berdua ya. Iya, berdua. Berarti
setahun 25 Iya, itu sama hotelnya, sama transportasinya. Nah, jadi walaupun aku nggak lulus kuliah, bukan berarti terus berhenti di situ aja. Terus karena aku dulu awalnya programmer misalnya, terus ya udah karena nggak lulus kuliah, cuman itu aja ilmuku, terus berhenti gitu. Nah, nggak lulus kuliah, buang uang pun nggak masalah kalau kita habis itu terus cari belajar juga di tempat lain, toh banyak informal education gitu yang justru malah bawa kita ke apa ya, pendapatnya lebih gede gitu. Kayak contohnya kayak sertifikasi kan yang dilakuin sama Mas Adit itu ada kan di Amerika kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kamu cari passionmu itu apa gitu. Dan jangan cuman misalnya fotografi ya udah terus foto-foto doang, nggak kayak gitu, karena ilmu fotografi itu sangat-sangat luas gitu, antara foto outdoor sama foto iklan sama foto yang berita kayak gitu, itu kan bener-bener beda banget gitu loh. Kamu spesialisasi di mana, ditentuin dulu kamu sukanya yang mana. Ada juga yang fotografi khusus benda mati, ada juga yang khusus orang gitu. Jadi kamu tuh feel-nya, soul-nya itu ada di mana. Nah, itu kamu lakuin, tapi kamu upgrade juga ilmunya, kamu ikut workshop juga, karena fotografi ya memang mungkin ada kampusnya, tapi gimana kalau ternyata kamu udah selesai di kampus, maksudnya udah salah jurusan gitu, cari yang informal yang di luar, carilah ikut juga komunitasnya gitu. Nah, terus yang biasanya sih yang kalau masalah kayak gini ya, sayangnya itu ada yang nggak mendukung. Oh iya. Itu masalah yang sangat terjadi lah di luar sana gitu. Contohnya udah bener-bener punya passion di musik gitu ya. Ternyata keluarganya itu bener-bener nggak suka sama hal-hal yang berhubungan dengan entertainment gitu. Nah, itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya banyak jalan teman-teman ya. Salah satu cara, jadi banyak jalan misalkan kita itu untuk mengembangkan passion kita yang kalau misalkan kita itu pengen menghubung untuk supaya hubungan dengan terutama dengan keluarga ya. Kalau keluarga itu nggak mendukung, itu bagaimana caranya supaya keluarga itu bisa mendukung dengan kita. Itu awalnya kita itu ya diam-diaman dulu. Misalkan kita itu ingin belajar, misalkan ingin kursus ya, misalkan saya itu ingin saya suka, misalkan saya itu passion saya itu adalah bermain gitar gitu ya. Tetapi orang tua misalkan tidak mendukung saya untuk bermain gitar, tidak mendukung saya menjadi musisi gitu atau gimana gitu ya. Nah, terus bukan berarti itu kemudian saya stop. Enggak, saya juga harus cari cara. Misalkan ya saya bermain gitar mungkin seperti ala kadarnya gitu. Jadi tidak menimbulkan kesan saya itu ingin menjadikan gitar itu sebagai profesi. Enggak, itu tahap awal bukan seperti itu. Jadi kita bermain gitar aja gitu kan, sambil merekam gitu ya, rekaman gitu ya. Kan sekarang banyak jalur cara kita untuk memonetize ya. Salah satunya melalui YouTube. YouTube itu kan misalkan kita itu permainannya bagus gitu kan, kita bisa sedikit-sedikit make money kan di situ. Kita bisa sedikit-sedikit make money. Yang penting adalah ke orang tua atau keluarga itu adalah memberikan proof bahwa apa yang kita lakukan itu bukan hanya menyenangkan tetapi bisa monetize gitu loh. Jadi orang tua itu kekhawatirannya itu bukan karena nggak suka, tetapi kesannya itu nanti nggak punya masa depan. Iya, kekhawatirannya itu kamu itu bermain gitar nanti mau jadi apa, jadi pengamen gitu, atau mau jadi apa gitu, mau jadi artis gitu kan. Takutnya orang tua itu, karena orang tua kan sayang sama anaknya ya, secara garis besar seperti itu. Takutnya kalau kita misalkan saya bermain gitar gitu, takutnya nanti itu saya nggak bisa mendapatkan pendapatan yang pasti kayak gitu. Nah, itu harus perlahan-lahan kita rubah. Salah satunya adalah kita mulai bagaimana make money dengan hobi kita gitu ya. Misalkan saya bermain gitar, saya coba mulai bikin record dengan bermain gitar sendirian, atau berkolaborasi dengan orang lain. Saya bikin video, mungkin saya upload di YouTube gitu, saya upload di TikTok gitu ya, saya upload di Instagram segala macam, atau di Facebook. Di Facebook kan sekarang juga bisa monetize kan. Nah, dari situ mulai belajar bikin monetize. Terus kemudian setelah saya mulai dapat uang,
itu saya mulai belajar lagi bagaimana caranya skill saya itu bisa bertambah, misalkan ikut kursus atau apa, atau misalkan beli alat musiknya atau bagaimana, atau menyewa tempatnya supaya lebih bagus gitu ya. Nah nanti secara perlahan kalau misalkan pendapatan kita udah lumayan ya, misalkan satu bulan udah sampai 5 juta 6 juta, kita tunjukin, loh Bu, Pak, saya cuma bermain gitar aja dapat duit rata-rata 5 juta loh satu bulan. Nah pasti mereka mikir, kok bisa ya gitu lah. Nggak harus keliling-keliling ke kafe-kafe, nggak harus keliling-keliling di depan rumah, cukup bermain gitar di rumah aja gitu, bermain gitar aja, nyanyi-nyanyi, dia dapat duit. Nah minimal kita bisa ngasih proof ke mereka, kita sudah bisa make money dengan hobi kita, mereka pasti berpikir kok gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan keluarga kita itu apa yang kita lakukan itu adalah bisa membuat kita hidup gitu ya, buat kita hidup. Artinya itu ada money di situ, ada cash flow di situ, terus kemudian itu memang benar-benar kita sukai. Orang tua itu pasti pengen kita itu kan bahagia gitu kan ya. Tapi kadang-kadang perspektifnya mereka itu cenderung old school. Jadi masih belum bisa melihat potensi atau peluang yang ada seperti sekarang ini. Nah itu tugas kita adalah menyadarkan mereka, ini loh ada potensi dan proven. Saya sudah bisa menghasilkan uang dengan saya bermain gitar, cukup di rumah aja, kemudian saya upload di YouTube gitu, ternyata yang subscribe banyak, view-nya banyak, yang like banyak, yang share banyak, ternyata dapat duit 5 juta, 6 juta per bulan. Oke, pasti orang tua, oke, silakan, pasti ada dukungan ketika kita sudah ada fokus di situ. Minimal mereka itu membiarkan. Atau syukur-syukur mereka, ini udah bisa menghasilkan, dibeliin gitar gitu kan, dibikinin kamar khusus, mungkin yang kedap suara atau bagaimana, atau mungkin dicarikan pacar yang pintar nyanyi gitu kan. Pasti kalau kita sudah membuktikan ke orang tua itu pasti ada jalan. Intinya sih itu, proof dulu sih. Tapi kan kadang kita itu background keluarga kan beda-beda ya. Problemnya adalah kita itu sudah dituntut untuk jadi contohnya pegawai pemerintah misalnya, ASN gitu ya. Contohnya, pokoknya kamu harus jadi itu, ini kamu tak kuliahin sampai S2 harus jadi itu. Nah itu kalau misalnya jiwamu nggak di situ, minimal ya tadi itu, kita sembunyi-sembunyi dulu, jangan langsung dibantah, maksudnya terus nggak mau gitu, atau mungkin cari alasan lah, sama-sama jadi pegawai tapi nggak yang terikat sampai puluhan tahun gitu. Cari yang sama-sama pegawai tapi at least yang ya gajinya bagus lah gitu. Cari tapi jangan diem aja karena terus punya gaji bulanan yang tinggi misalnya, terus kamu melepas passion kamu gitu. Saat nanti kamu butuh keluar dari kerjaan kamu, malah kamu bingung gitu karena kamu nggak punya skill apa-apa saat itu gitu. Nggak selamanya hidup itu settle aja soalnya. Jadi at least ya nggak usah ngelawan orang tua dulu, at least kamu nggak dapat dukungan tapi paling nggak kamu itu diam-diam nunjukin ada proofnya tadi itu loh. Baru kalau sudah proven, paling nggak itu pastikanlah kalau pendapatan kamu dari hobi kamu tadi itu lebih gede daripada gaji kamu sekarang dan sudah stabil gitu. Setiap bulannya paling nggak at least 6 bulan lah, 6 bulan atau 1 tahun gitu. Ketika kita udah biasanya kalau udah bisa beli apa-apa gitu, beli apa, motor sendiri, bisa beli mobil sendiri atau apa, kalaupun nggak sesuai sama keinginan orang tua, mereka at least bakalan diem aja, nggak support sih, nggak dukung banget gitu, tapi mereka paling nggak berbalik lah, maksudnya nggak di apa ya, counter ngelawan ya. Paling nggak ngonter gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita nggak sesuai sama passion juga, apa ya, hidup itu kayak nggak happy aja sih menurutku gitu. Terus sayang juga, setiap orang kan pasti punya bakat masing-masing gitu. Jangan-jangan kamu itu lebih keren daripada Agnes Mo gitu, siapa tahu kan, hanya karena kalian nggak didukung aja gitu, dan nggak ada support, plus nggak ada fasilitas, plus nggak ada ilmu gitu. Padahal sebenarnya kalian itu siapa tahu lebih daripada Agnes Mo gitu. Sayang banget kan kalau nggak dikembangin gitu. Atau minimal kayak KKI gitu ya. Kenapa harus KKI? Nah, sekarang banyak loh teman-teman yang sukses itu nggak harus melalui jalur seleksi artis kayak atau pencarian bakat, itu nggak perlu.
Mereka melalui TikTok aja bisa, melalui YouTube aja Tapi bisa. KKI juga banyak duitnya. Iya, KKI banyak Cinta duitnya. Luna juga banyak Ya, duitnya. KKI sampai di endorse loh, kalau nggak salah itu yang untuk apa, mancungin hidung dulu. Iya, kalau nggak salah di Surabaya. Ada estetik klinik di Surabaya itu, kalau nggak salah di endorse ya. Lumayan kan, mancungin hidung nggak usah bayar gitu kan. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi apa ya? Intinya kalau kita menyukai sesuatu, misalkan ada yang suka mancing gitu ya, misalkan bikin vlog tentang mancing gitu ya, mulai jualan-jualan alat-alatnya, umpannya, bikin yang susah itu kalau mancing, lomba mancing itu adalah umpannya, bikin umpannya bagaimana supaya maskotnya itu menyukai umpan kita. Itu banyak banget ya sebenarnya, kayak bersepeda apa segala macam itu bisa kok. Atau misalkan tetap sambil bekerja ya, misalkan bekerja kayak menjadi PNS atau ASN gitu ya, menjadi pegawai negeri gitu kan, banyak beberapa yang pulangnya nggak sampai sore ya kan. Kalau kita kerja swasta itu ada yang pulangnya sampai jam 7 malam, jam 8 malam, apalagi kalau kayak wira swasta kayak kita itu yang apa, PNS gini, pekerja nonstop gini kan, pekerja nonstop itu bangun tidur sampai mau tidur kerja terus gitu kan. Nah, tapi untungnya makanya kalau kita sesuai dengan passion enak gitu. Jadi kalau kita bekerja mulai dari bangun tidur sampai selesai sampai mau tidur itu kita kerja terus. Kita belajar gitu. Tapi kalau teman-teman yang bekerja mau nyambi mencari mengembangkan bakatnya boleh gitu kan. Apalagi kalau yang kayak PNS yang katakanlah jam 2, jam 3 mereka udah pulang. Nah, mereka di rumah ngapain? Ya itulah. Misalkan bikin apa ya, bisa bikin video, bisa belajar tentang banyak hal gitu kan. Jangan terlalu kita santai gitu ya. Sebenarnya yang bikin kita lebih banyak belajar itu adalah ketika kita lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang banyak belajar juga ya. Ya, kita ikut workshop itu ketemu dengan orang-orang yang suka belajar. Kita berteman dengan orang-orang yang suka belajar. Dia dimanapun dia belajar, kapanpun dia belajar, bahkan sekedar untuk mendengarkan dari mentor itu mereka rela mengajak makan siang, mengeluarkan uang jutaan rupiah gitu hanya untuk mendengarkan, mungkin hanya 30 menit. Bahkan kita pernah di Jakarta itu sampai meng-cancel pesawat gitu ya, meng-cancel pesawat, penerbangan, extend hotel, kita sampai sewa apartemen gitu kan. Kita mentraktir makan siang seorang mentor kita hanya untuk mendengarkan, jam makan siangnya hanya 1 jam. Ya, mendengarkan bagaimana sih perspektifnya beliau tentang bisnis kami waktu itu. Jadi kita pesawat kita batalkan untuk balik ke sini ya, balik ke Malang, pesawat kita batalkan, hotel kita extend, terus kemudian kita makan siang juga mentraktir. Kan kebetulan beliau itu sama beberapa temannya gitu ya. Itu kita total secara keseluruhan lumayan untuk kami waktu itu gitu kan, lumayan sekian juta gitu ya, hanya untuk mendengarkan 1 jam review dari mentor kami. Dan itu ternyata memang sangat penting ya, kita pakai sampai sekarang ya, dengan mengeluarkan uang sekian juta gitu ya. Dan ilmu itu banyak sekali teman-teman, ilmu itu banyak yang gratis, banyak yang berbayar, banyak yang mulai dari puluhan ribu sampai kita misalkan nraktir mentor kita kopi gitu ya, 10.000, 20.000 bisa, atau kita mau nraktir yang sekian juta itu bisa. Jadi ilmu itu bisa datangnya dari mana aja, tapi semakin value-nya ilmunya semakin besar ya, biasanya cost-nya yang kita keluarin juga akan semakin besar. Karena apa ya? Karena mentor itu kan juga untuk melalui fase itu, untuk mengetahui banyak hal kan, mereka juga sudah melakukan banyak hal juga kan. Dan supaya kita itu tidak masuk ke lubang yang sama oleh si mentor itu tinggal ngasih tahu, lu jangan lewat sini nih gitu. Karena bisa aja kita nanti masuk ke lubang yang sama, tapi karena kita memiliki mentor, terus kemudian kita katakanlah berinvestasi kepada si mentor gitu ya. Mentor udah tahu kita bakalan lewat jalan situ, jalan yang katakanlah bisa bikin kita itu terperosok. Tetapi karena kita itu sudah dekat sama mentor, kita sudah meminta advice dengan mentor, entah itu yang berbayar atau yang gratis gitu ya, tergantung relationship kita dengan si mentor gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak akan jadi masuk ke lubang itu, karena si mentor udah pernah masuk ke situ, atau minimal dia sudah tahu ada orang yang pernah masuk situ, akhirnya memberikan advice kita, jangan lewat situ mas, itu nanti sampean bisa jadi kayak gini nih, lebih baik lewat ke situ, lebih baik lewat ke sini, ke situ gitu ya. Nah, advice seperti itu nilainya sangat luar biasa loh. Ya, advice seperti itu minimalnya nilainya sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita harus masuk ke lubang atau jurangnya itu ya, berapa uang yang harus kita keluarkan gitu kan, untuk nalangi gitu kan, kerugian waktunya segala macam kan tidak bisa kita balikin lagi gitu kan. Jadi at least ya
Kalau teman-teman nggak dapat support dari keluarga, terutama misalnya orang tua, cari orang di luar yang mau support kalian. Nah, salah satunya mentor bisa, atau bisa juga pasangan kan. Jadi kayak misalnya salah satu dari kita ada yang nggak disupport sama orang tua, tapi kan kita sama-sama menguatkan gitu kan dari awal, karena ngejar passion itu nggak mungkin gampang kayak gini gitu, nggak mungkin. Ada jauh turun terperosok ke bawah. Bahkan dulu waktu pertama kali aku nemuin passionnya dia olahraga itu, kita kan nyari jalannya dulu ya, istilahnya golek embonge dhisik gitu loh. Nah, nggak ujuk-ujuk dia jadi personal trainer gitu, enggak ujuk-ujuk jadi nutrisionis gitu, enggak gitu. Jadi awalnya dia itu digebukin dulu lah ya. Pasti digebukin itu, dia kan awalnya karena hobinya itu tinju. Aku ngelihat dia setiap diem nggak ngapa-ngapain, misalnya aku packing, dia tinju gitu. Misalnya aku ngerekap, dia tinju gitu. Kalau nggak gitu olahraga push up, pull up kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu awalnya aku arahin ngelatih tinju gitu. Jadi jatuhnya setiap hari dia digebukin, dan digebukin itu nggak worth it dengan dibayarnya gitu loh, dengan itu. Nah, saat pertama kali ngerintis tadi itu pasti ada kalanya pengen berhenti gitu loh. Nah, bahkan dia pernah jadi tukang ojek karena bener-bener kayak aduh koyo kok angel ya gitu, frustasi gitu loh, karena wes digebuki terus jauh keluar kota. Kan kita tinggalnya di desa ya, jauh, harus kalau misalnya customer kan cuma ada di Malang gitu. Kota. Jaraknya itu sekitar 25 kilo ya. 30 ya. 30 sampai 35 kilo. Kayak ke Karaya kayak gitu kan 35-an toh. Nah, gitu. Nah, nggak worth it sama biaya registrasinya gitu. Sama digebuki, sama keselnya, sama apanya itu nggak worth it. Nah, ada kalanya itu kayak ya udahlah, ini koyo nggak apa ya, nyerah gitu loh, nggak worth it gitu. Ada kayaknya seperti itu. Nah, kita tuh tetap butuh yang namanya support ya. Support kalau nggak dapat dari orang tua, at least dari pasangan gitu. Nah, dari situ kan tetap akhirnya aku cari nih passion yang lain lagi apa ya, kira-kira dia itu selain pas diem aja ngapain aja. Jadi nyari passion itu pertama dia pas diem aja itu maksudnya nggak ada kegiatan apa-apa, dia apa yang dia lakuin gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua bisa jadi dari orang lain ngelihat dia tuh seperti apa. Nah, ya gitu. ya. Nah, dari sisi orang lain ya, dari sisi orang lainnya ya. Banyak orang yang ngelihat dia itu diem ketika dia tuh ngomong ya, jelasin sesuatu ilmu yang banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah, aku gabungin gitu loh, karena yang satunya tinju, penggaweannya bendino ninju-ninju, tapi aku nggak pernah ditinju kok. Dia kalau sama aku cinta. Nah, gitu. Jadi penggaweannya ninju-ninju, tapi yo penggaweannya nyiwis kayak gini gitu. Ngomong ya. Terus dia tuh pernah jadi apa dulu, walaupun salah jurusan, tapi saat sudah pernah lulus kerjanya pernah apa sih? Oh, ternyata dia pernah jadi konsultan IT gitu. Konsultan IT lah. Kenapa nggak di combine gitu loh? Dia suka olahraga, dia suka nyiwis, ngomong. Dia tuh paling oke kalau jadi konsultan gitu. Dia dari 3 itu digabung jadilah, ayolah cari apa yang bisa bikin kamu tuh bisa ngarahin orang, jelasin, terus jadi konsultan juga gitu. Nah, ini suaranya udah mulai berkurang teman-teman ya. MG-nya miasthenia gravisnya mulai kumat, jadi ngomong tuh nggak bisa terus-terusan gitu, jadi suaranya mulai agak parau gitu. Jadi dia kalau kan for your information ya, untuk informasi kan istri saya ini pengidap autoimunnya itu namanya miasthenia gravis. Jadi ada pelemahan di sistem saraf dan ototnya, antara otot dan sarafnya itu ada mengalami pelemahan, asetikolinnya ada mengalami gangguan, dan dia memiliki penyakit autoimun itu sudah mulai setelah melahirkan. Terus alhamdulillah dulu itu parah
parah banget, sampai sering-sering masuk ICU, IGD ya, UGD itu sering masuk IGD segala macam. Minum obatnya banyak. Sekarang alhamdulillah obatnya sudah stop, sudah hampir berapa bulan ya, udah 6 bulan lebih lah, 6 bulan lebih udah minumnya obat, nggak minum obat sama sekali, udah lebih stabil. Tapi nggak bisa ngomong banyak. Tapi nggak bisa ngomong banyak terlalu lama gitu ya. Jadi ya ini salah satu founder dari pola diet yang saya lakukan itu, yang saya kelola itu juga istri saya, karena kita tesnya itu juga menggunakan medianya dia. Tesnya dia gitu kan. Karena dia mulai keadaan fisiknya membaik itu memang ketika dia mulai diet. Jadi ketika dia mulai diet, obat-obatannya itu mulai bisa berkurang, kondisi fisiknya juga lebih stabil gitu. Cuman masih belum sembuh, artinya dia itu sekarang memasuki fase remisi. Remisi itu tidak mengkonsumsi obat nggak masalah, cuman itu masih belum sembuh benar. Ada kalanya nanti kalau kondisi tubuhnya kita kondisi drop, itu harus konsumsi obat lagi gitu ya. Jadi autoimunnya yang salah satunya adalah ini yang diderita istri saya adalah myasthenia gravis ya teman-teman ya. Jadi karena kan dia pasnya udah ketemu, terus dia juga akhirnya jadi konsultan bisa, terus tak arahin jadi itu personal trainer kan. Nah terus habis itu pola dietnya itu seperti apa gitu. Jadi backgroundnya adalah karena dia awalnya personal trainer dulu, terus karena aku sakit, otomatis kan aku waktu itu konsumsi obatnya kan 5 ya, terus 4. Nah itu aku gimana sih caranya biar bisa ngurangin obat tadi itu gitu. Nah dari personal trainer tadi itu ternyata kurang nih ilmunya gitu, ilmunya kurang. Apa sih yang bisa bikin dia bantu aku untuk nutrisinya gitu biar bisa membaik gitu. Jadi kan aku menemukan bahwa aku tuh nggak bisa makan mie, nggak bisa makan bakso. Nah itu tuh aku waktu itu hanya tahu ya pokoknya habis makan mie aku nggak bisa berdiri gitu. Jadi habis makan mie berdiri itu susah gitu, harus dibopong sama dia gitu. Tapi ketika aku stop mie, aku bisa berdiri sendiri gitu. Nah ada apa gitu, kenapa kok kayak gitu. Nah dari background itulah terus akhirnya dia belajar jadi nutrisionis, belajar nutrisi gitu di Amerika sana gitu. Nah jadi dalam perjalanan mengejar passion tadi itu ada banyak apa ya komponen, ada banyak hal lah yang harus combine. Jadi nggak bisa kamu sendirian, harus ada support, kalau bukan dari keluarga ya dari pasangan atau mungkin dari mentor bisa juga atau gitu. dari komunitas juga bisa gitu. Nah dari situlah akhirnya ketemu pola diet yang tepat, akhirnya dia bantu aku, terus sekarang bisa lepas dari obat, nggak minum obat karena ternyata sesimpel makan nggak boleh sama ngelihat TV atau ngelihat monitor itu yang benar-benar ngaruh ke aku loh. Jadi karena dia nyari ilmu ke Amerika, aku baru tahu namanya mindful eating. Ternyata ngaruh. Kalau aku makan fokus sama makananku, itu MG ku nggak apa-apa, aku bisa enjoy makan. Tapi ternyata kalau aku makan sama ngelihat monitor kerja gitu, aku ngunyah itu langsung susah, nelen langsung susah. Ternyata ngaruhnya sangat-sangat jauh gitu. Nah ilmu itu nggak kita dapetin di mana-mana kan, nggak gampang didapetin kayak gitu. Nah ilmu-ilmu seperti itu kita harus nyari gitu. Nah dari situ akhirnya dikembangin malah jadi profesi, dan sekarang membernya udah banyak banget gitu. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya adalah apapun passion dari teman-teman semuanya bisa dicari, bisa dikembangin. Kalau misalnya belum ketemu, silahkan bisa mencari orang atau pihak untuk talent mapping atau untuk mencari passionnya, mencari potensi yang ada di dirinya itu ya. Karena nggak bisa kalau nggak dibantu, harus melihat dari kacamata luar gitu. Kayak misalnya rumah rusak, kita tinggal di dalam rumah tapi kita nggak tahu kalau rusak, yang tahu adalah orang yang luar. Gitu. Jadi untuk menganalisa tentang diri kita itu nggak bisa dari diri kita sendiri, tetapi harus dari orang lain, dari pihak ketiga. Aku sendiri aja yang bisa nemuin dia, aku sendiri juga
termasuk dia juga yang bantu nemuin gitu kan passionku di apa gitu, karena kan aku tipe orang yang hampir semuanya semuanya itu bisa tak lakuin apa aja, mau coding, mau ngerimping, mau jaringan, pokoknya ngoprek lah kayak gitu-gitu, jualan, marketing, video editor, edit foto, semuanya pokoknya aku lakuin, hampir semuanya aku bisa gitu jadinya ternyata aku punya passion di algoritma gitu. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan algoritma, entah itu programming, entah itu LOA mungkin ya, kan bisa dibilang LOA itu algoritma kehidupan ya. Law of attraction, law attraction. Aku tuh suka banget melajarin hal-hal kayak gitu. Ya, termasuk dia ini pemerhati LOA ya. Jadi banyak teman-teman, bahkan ada teman-teman kita itu memperdalam LOA juga dijelasin sama dia ya. Nanti mungkin kita materi berikutnya kita akan bahas tentang LOA ya. Next materi ya. Okay. Karena ya aku kan pertama kali bisa selain aku menjaga pola makan kan, aku bisa sampai nggak minum obat, sampai dulu kan aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ke kamar mandi aja harus dia gendong, terus makan tuh disuapin, terus dari tidur ke berdiri aja harus dibangunin gini gitu, jadi benar-benar lemah banget gitu. Sampai sekarang kan aku udah bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, bahkan kemarin nyoba lompat gitu, basket gitu bisa, walaupun cuman beberapa kali lompatan mungkin ya, tapi itu benar-benar aku happy banget karena aku udah 5 tahun nggak bisa lompat gitu loh. Itu sesuatu hal yang aku harus syukurin banget. Nah, itu semua semuanya itu berkat selain pola makan, karena LOA juga gitu. Oke, mungkin ya itu dulu ya. Nanti panjang banget ini. Setengah jam kayaknya ya. Jadi mungkin nanti bakalan banyak kita ya share unek-unek atau mungkin sekedar cuitan-cuitan kenyiwisan kita ya, keluarga nyiwis ya. Kapal tok ya. Kapal tok ya. Kapal tok nyiwis tok. Nyiwis kapal tok. Nyiwis kapal tok. Boleh. Ya. Ya, jadi Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe di channelnya istri saya, Vinda Febriana. Nanti kita akan banyak sekali materi, bukan materi ya, sharing-sharing yang berikutnya tentang daily talk ya, bukan hal yang berat ya, daily talk. Jadi siapa tahu itu ada membuka insight baru untuk teman-teman semuanya, atau membuka sudut pandang yang baru gitu ya. Karena semakin kita itu melihat dari banyak sudut pandang itu akan bagus, seperti halnya kita melihat mobil kan, kalau lihat dari depannya aja kan kelihatan kotak gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihatnya dari samping, agak nyampingnya lagi kan kelihatan panjangnya, kelihatan mewahnya gitu kan. Agak ke atas kelihatan jendelanya, agak ke bawah kelihatan velgnya, kelihatan bannya. Semakin kita itu bisa melihat semakin banyak perspektif atau sudut pandang kita melihat segala sesuatu hal, itu akan semakin nampak keindahannya gitu ya. Terus juga misalkan teman-teman ada yang ingin dari pembicaraan kita tadi, ada yang ingin dibahas secara spesifik, secara detail, boleh dong langsung komen aja di bawah ya. Subscribe dulu, yang penting subscribe dulu, terus kemudian komen, setelah itu share ke teman-teman atau anggota keluarga yang lainnya yang menurut kalian itu boleh tahu atau membutuhkan informasi yang ingin kita sampaikan ya. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman, apa yang ingin kita bahas lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya ya. Bye-bye.